Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Green Pramuka Square. Berikut pengumuman minggu ini. Mari bergabung dalam ibadah doa pagi, setiap Senin sampai Sabtu mulai pukul 6. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Saudara Jeffrey. Cool Online diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Cool, dapat menghubungi nomor yang tertera untuk informasi pendaftaran. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat langsung ditransfer ke rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya.
Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Mari sama-sama dengan puji dan katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku
Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, bagaimana kita memperbaharui pikiran kita sehingga kehidupan kita itu berubah. Nah, saudara perhatikan ini. Tuhan yang kita sembah ini lebih tertarik untuk merubah pikiran saudara dan saya dibanding merubah keadaan kita. Sekali lagi, Tuhan lebih tertarik untuk merubah pikiran kita daripada keadaan kita. Kita sebagai manusia selalu mau Tuhan mengubah keadaan kita. Kita mau Tuhan ambil semua masalah kita, rasa sakit kita, kesedihan kita, penderitaan kita, penyakit kita. Tapi Tuhan tahu, semua itu penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita memperbaharui pikiran kita. So, kalau kita tidak memperbaharui pikiran kita, maka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak akan terjadi sesuatu perubahan, tidak akan ada transformasi di dalam kehidupan kita. Kenapa sangat penting untuk mengelola pikiran kita? Ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, pikiran kita mengendalikan hidup kita. Saudara memiliki pikiran yang baik, maka saudara akan memiliki kehidupan yang baik. Saudara punya pikiran buruk, maka saudara akan memiliki kehidupan yang buruk. Saudara memiliki pikiran yang sakit, maka saudara akan memiliki kehidupan yang sakit juga. Saudara punya pikiran yang berdosa, maka saudara akan memiliki kehidupan yang berdosa juga. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mengendalikan atau mengontrol apa yang kita makan, kita mengendalikan apa yang kita minum, kita mengendalikan keyakinan kita, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mengendalikan pikiran kita. Setiap tindakan kita selalu dimulai dari pikiran. Kalau kita tidak memikirkannya,
maka tidak akan terjadi tindakan. Nah, kalau saudara memikirkan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang baik itu juga yang akan terjadi. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, maka kita akan kecenderungan untuk bertindak ke arah yang tidak baik. Jadi pikiran saudara mengendalikan dan membentuk hidup saudara. Itu alasan yang pertama kenapa kita perlu untuk mengelola pikiran kita. Yang kedua, karena pikiran kita adalah medan peperangan untuk dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua godaan datangnya dari pikiran. Dari sinilah setiap dosa sebenarnya bermulai atau terjadi. Nafsu dimulai dari pikiran. Kebencian, ketakutan, cemburu, iri hati, kekhawatiran, stres, semuanya itu dimulai dari pikiran. Medan peperangan untuk dosa adalah pikiran. Nah, kita berpikir godaan itu berasal dari luar. Oh, itu sangat menggoda saya. Itu tidak akan menggoda saudara dan saya kalau tidak ada keinginan dalam hati kita. Saya kasih contoh, kalau saya nggak suka merokok, maka saya nggak punya keinginan untuk merokok, maka godaan itu tidak bisa menggoda saya. Nah, Rasul Paulus di dalam Roma 7 berkata demikian. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, kita berada dalam peperangan konstan dalam pikiran. Dan pikiran kita ini bisa capek, bisa letih. Karena kita memikirkan apa yang kita mau pikirkan dan apa yang kita tidak mau pikirkan. Nah, alasan peperangan di pikiran ini sangat hebat. Karena sebetulnya pikiran kita ini merupakan aset terbesar. Dan setan tahu apapun yang menarik perhatian kita itu akan menarik kita. Setan akan mencoba mengontrol pikiran kita. Dunia pun mencoba mengontrol pikiran kita. Namun kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Jadi kita perlu untuk mengelola pikiran kita karena pikiran kita mengontrol kehidupan kita. Dan pikiran kita adalah medan peperangan untuk dosa dan godaan. Yang ketiga, mengapa kita perlu untuk mengelola pikiran kita? Karena ini adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran yang tidak terkendali akan membawa kepada ketegangan. Tetapi pikiran yang terkendali akan membawa kepada ketenangan. Pikiran yang tidak terkendali membawa kepada tekanan. Pikiran yang terkendali membawa kepada kedamaian. Pikiran yang tidak terkendali membawa kepada stres. Tapi pikiran yang terkendali membawa kepada ketentraman. Pikiran yang tidak terkendali membawa kepada konflik dalam hidup kita. Dan akan terjadi kekacauan. Roma 8 ayat 6 berkata demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki pikiran yang sehat? Setelah kita tahu mengapa kita harus mengelola pikiran kita, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan atau memiliki pikiran yang sehat? Yang pertama,
kita harus kasih makan pikiran kita. Kita harus kasih makan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kalau kita mau belajar mengatur bagaimana mengelola pikiran kita, maka kita harus secara rutin memberi makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudara bilang, Alkitab katakan kepada kita mengenai kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita tahu semua betapa pentingnya nutrisi dalam hidup kita. Makanan yang kita makan, kalori yang kita terima dalam tubuh kita akan membuat tubuh kita lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bertenaga. Demikian juga dengan pikiran kita. Pikiran kita harus dikasih makan, Bapak Ibu. Harus dikasih makan firman Tuhan, yaitu kebenaran. Dan ini merupakan makanan satu-satunya, firman Tuhan. Karena Matius 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini adalah kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya. Persoalannya, kapan kita harus kasih makan pikiran kita ini dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara, pagi hari, siang hari, malam hari, yaitu sepanjang hari. Ketika saudara dan saya memikirkan kebenaran, di saat itulah akan terjadi pembaharuan pikiran kita. Nah, belajar dari Mazmur 119 ayat 147. Ini adalah contoh dari Daud. Dia berkata demikian, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Ini berdoa. Aku berharap kepada firman-Mu. Daud di sini berharap kepada firman Tuhan. Kapan Daud memberikan makanan firman Tuhan? Pagi-pagi buta. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang menghitung di dalam Alkitab, ada sekitar 7.000 janji Tuhan. Kalau saudara perlu pengharapan, dan kalau saat ini saudara merasa putus asa, berarti saudara belum memberikan cukup waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Sebab kalau saudara mendapatkan setiap janji yang ada di dalam Alkitab, maka saudara akan menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Karena firman Tuhan selalu memberikan pengharapan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Daud memberi makan pikirannya sepanjang hari. Apakah saudara memikirkan firman Tuhan sepanjang hari? Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita bangun pagi-pagi hari, kita berdoa, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, maka setelah itu kita mengadakan aktivitas kita bekerja sepanjang hari sampai sore nanti. Di sela-sela itu, apa yang kita baca kita bisa renungkan. Tapi kalau kita membacanya pada malam hari, saudara nggak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Satu lagi, Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada malam hari hati nuraniku mengajari aku. Pengajaran Tuhan memenuhi pikiranku. Saudara, jadi pagi hari, sepanjang hari, malam hari, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Daud disebut seorang yang berkenan
di hati Tuhan. Nah, kita akan melihat contoh bagaimana Daud begitu serius untuk memenuhi pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada saat-saat di mana Daud hidup sebagai buronan karena dia memiliki banyak musuh. Dia lari, tinggal di gua-gua. Kita tahu sebelum Daud menjadi raja, Saul berusaha untuk membunuhnya. Daud lari dari satu goa, pindah ke goa lain. Nah, tetapi saudara lihat, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidupnya, kondisi apapun yang dia alami, Daud tetap konsisten memberi makan dirinya, pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 95 berkata demikian. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Saudara bayangkan, kalau ada orang mau membunuh saudara, apakah saudara masih bisa memikirkan firman Tuhan? Daud bisa, saudara. Nah, kalau kita melihat keadaan di dunia, kalau kita mendengar semua berita-berita yang ada, sangat mudah untuk membuat kita patah semangat. Berita-berita melalui internet, melalui TV, radio, WhatsApp, itu bisa membuat kita patah semangat, bisa membuat kita putus asa. Tetapi seperti yang Daud lakukan, kita harus lakukan. Aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu untuk memberi makan pikiran kita dengan firman Tuhan. Daud melakukannya bahkan ketika dia sedang lari dari musuh-musuhnya. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Apakah saudara sedang dalam krisis? Bisakah saudara melakukan hal itu? Di tengah-tengah keadaan yang menghimpit saudara dan saya, kita tetap memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan atau firman Tuhan. Kalau saudara lakukan itu untuk Tuhan, itu namanya saudara sedang mengelola pikiran saudara. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sehat? Kita harus membebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan atau yang merusak. Nah, pikiran kita ini perlu dibebaskan, perlu dilepaskan. Dan ini tidak mudah, saya katakan. Lebih mudah untuk ngomong daripada untuk melakukannya. Kenapa sulit untuk membebaskan pikiran ini? Karena ada peperangan yang terjadi di pikiran kita. Sejak dari kita bangun tidur sampai saat kita mau tidur lagi. Itu peperangan sepanjang hari ada di pikiran kita. Nah, ada 3 kekuatan di dalam peperangan ini yang bekerja untuk melawan pikiran kita. Saudara punya niat baik untuk mengisi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudara berkata, saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya mau kenal Tuhan lebih dekat lagi. Tapi nggak gampang untuk menjalankan. Setan akan mencoba untuk menghalangi saudara. Dan disinilah saudara harus berperang untuk membebaskan pikiran saudara. Nah, ada 3 musuh yang membuat seseorang sulit untuk lepas dari kendali si iblis ini. Ada 3 kekuatan. Yang pertama adalah sifat lama kita, yaitu kedagingan kita. Kita lihat di dalam Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Dikatakan di sini kita adalah tawanan dari pikiran kita. Saudara pernah ngalamin? Ketika saudara punya satu yang berkecamuk di pikiran saudara, saudara bawa terus itu sampai tidur, bahkan sampai pagi. Padahal saudara mau melepaskannya, tapi nggak bisa. Atau pernah nggak saudara melakukan sesuatu yang sebetulnya saudara nggak mau lakukan? Nah, inilah peperangan yang ada di pikiran kita. Dan kalau kita nggak tahu caranya, kita nggak tahu bagaimana kita untuk mengelola pikiran kita, maka kita akan kalah. Sifat lama ini itu tidak memberikan kebaikan buat kehidupan saudara dan saya. Dan sifat lama ini adalah kebiasaan buruk yang satu saat kelak akan menghancurkan atau menjatuhkan saudara dan saya. Roma 8 ayat 5 bilang begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, di dalam terjemahan New Living Translation, saya terjemahkan demikian. Mereka yang didominasi oleh sifat dosa, mereka berpikir tentang hal-hal yang berdosa. Tetapi mereka yang dikendalikan oleh Roh Kudus memikirkan hal-hal yang menyenangkan roh. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk memperhatikan apa yang kita pikirkan. Kekuatan yang kedua adalah setan. Setan selalu mau mengendalikan pikiran saudara dan saya. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, saat itulah juga saudara menerima kuasa dari Tuhan. Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang di dunia. Setan gak bisa memaksa saudara untuk melakukan apapun juga. Satu-satunya cara, dia bisa hanya mempengaruhi dan mengendalikan hidup seseorang, yaitu dengan melemparkan ide-ide, saran. Dan ketika saran itu masuk dalam pikiran kita, itu kita sebutnya sebagai cobaan. Nah, kalau saudara dan saya gak mau belajar untuk mengendalikan pikiran kita, maka godaan itu pasti akan masuk. Kita tahu iblis selalu berusaha terus-menerus secara konsisten, selalu menanamkan pikiran-pikiran negatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ide-ide negatif, kesan negatif di dalam setiap pemikiran saudara dan saya. Dan dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai media sosial untuk melemparkan ide-ide itu yang kita nggak pernah pikir sebelumnya. Yang kita harus lakukan, kita nggak perlu menerima pemikiran setan. Nah, seringkali baru bangun tidur, kita merasa terintimidasi. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, beberapa kali sudah ditolak, nggak diterima. Kali ini bangun pagi hari, iblis sudah bilang lagi, sudah kamu pasti gagal lagi. Tuhan gak akan dengar doa kamu. Tuhan gak akan tolong kamu. Memang sudah nasib kamu begitu. Dan ini yang terus dilemparkan oleh si iblis untuk menjatuhkan kehidupan saudara dan saya. Dan tahukah saudara, semua yang bermula dari pikiran seperti intimidasi ini, atau dalam hal mengampuni, kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan, kita sudah masuk dalam perangkap si iblis. Karena setan mau selalu kepahitan, kemarahan, keterikatan, itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan kekuatan yang ketiga adalah nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia ini selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Pemasang iklan, film, TV, musik,
Mereka mempromosikan nilai-nilai dunia. Mereka selalu mengajarkan, kamu harus lakukan yang terbaik untuk dirimu. Kamu harus memikirkan kesuksesan dirimu sendiri. Nggak usah mikirin orang lain. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3 hal ini dikatakan berasal dari dunia. Bagaimana saudara mau memerangi ini? Nah, ini adalah caranya. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng ini adalah stronghold. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Di pikiran saudara dan saya terdapat benteng-benteng atau stronghold. Apa itu benteng? Benteng atau stronghold? Benteng atau stronghold adalah sebuah kebohongan yang kita percayai dan lalu kita bertindak atas dasar apa yang kita percaya itu. Setiap kali saudara dan saya percaya kepada kebohongan, dan kebohongan itu kita tahu selalu berasal dari iblis. Karena firman Tuhan katakan, setan adalah bapa segala pendusta. Setiap kali kita percaya kepada kebohongan, contohnya tentang Tuhan begini. Mungkin Tuhan gak sayang saya, kok dia gak dengar doa saya. Itu adalah kebohongan. Atau ada orang yang punya stronghold atau benteng seperti ini. Yang terpenting di dalam dunia ini uang. Kalau kita ada uang, kita bisa apapun juga. Bisa melakukan apapun juga. Nah, itu adalah merupakan stronghold. Kekhawatiran juga merupakan benteng. Depresi, kebencian, iri hati. Itu semua merupakan stronghold. Saudara pernah kalau melayani orangnya ini sangat dihimpit oleh kekhawatiran. Kita konselingin, kita berikan firman Tuhan. Tetapi benteng ini menutupi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kecuali dia mengerti dan mengendalikan pikiran. Ada orang yang berpikir yang paling penting di dunia ini adalah kekuasaan. Ini juga kebohongan. Atau saya nggak mungkin bisa mengampuni orang itu. Terlalu dalam luka saya. Karena dia sudah menyakiti saya. Nah, ini merupakan stronghold bagi orang itu. Nah, kalau saudara mau menjadi sehat secara mental, saudara harus menghancurkan benteng-benteng ini. Bagaimana melawannya? Tadi dalam firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami menawan segala pikiran. Nah, menawan ini dalam terjemahan bahasa aslinya, artinya itu mengendalikan pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita lari ke sana sini, atau jangan biarkan pikiran kita liar. Kita harus kendalikan. Ini cara untuk melawannya. Dan yang kedua dikatakan dan menaklukkannya. Menaklukkannya. Nah, menaklukkan ini conquer. Ya. Menaklukkan membuat pikiran kita itu taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengakui bahwa pikiran kita ini kadang-kadang gak taat sama kita. Betul ya? Sering memberontak. Kadang-kadang pikiran kita ini punya pikirannya sendiri.
maunya pergi ke arah yang bertentangan dengan apa yang kita mau, yang kita pikirin. Padahal kita nggak punya niatan ke sana. Saya kasih contoh, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, pernahkah saudara, pikiran saudara akhirnya berkeliaran, saudara nggak fokus kepada firman Tuhan, saudara malah berpikir, habis ini selesai ibadah, mau makan di mana? Mau pergi kemana? Atau waktu saudara lagi berdoa, pernah nggak lagi mau doain ini, tapi pikiran saudara melayang-layang kemana-mana? Nah, banyak orang mengalami kekalahan dalam hidupnya karena mereka nggak tahu cara untuk berperang melawan pikiran. Saudara sudah mendengar, saudara harus menaklukkan, mengendalikan, dan membuat pikiran saudara taat kepada firman Tuhan. Ini caranya. Dan yang ketiga, fokus pikiran kita kepada hal-hal yang benar. Nah, fokus pikiran kita kepada hal-hal yang benar itu seperti apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kita memikirkan tentang Yesus. Kalau saudara dan saya mau belajar bagaimana mengelola pikiran kita harus membangun kebiasaan untuk berpikir tentang Yesus. Ada pepatah bilang, kamu akan menjadi seperti apa yang sering kamu pikirkan. Nah, kalau kita sering memikirkan Kristus, Yesus, atau ada firman Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 3 bilang demikian, ingatlah selalu akan Dia. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya, think about Him. Pikirkan tentang Tuhan. Yang kedua, saudara harus pikirkan tentang orang lain. Filipi 2 ayat 4 berkata demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, dunia ini mengajarkan kita untuk memikirkan diri sendiri. Tidak usah pikiran orang lain. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan, memperhatikan kepentingan orang lain juga. Bahkan dalam Ibrani 10 ayat 24 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang memikirkan orang lain, memperhatikan orang lain, dia akan tampil berbeda. Dia akan tampil bersinar di dunia ini. Karena kebanyakan orang dunia ini memikirkan dirinya sendiri, nggak mikirin orang lain. Dan yang ketiga, kita harus memikirkan tentang kekekalan. Kita jarang memikirkan tentang kekekalan ketika kita berada di muka bumi ini. Tuhan ingatkan hari ini, kita harus memikirkan tentang kekekalan. Karena ini akan membawa dampak dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Pikirkan ada satu kehidupan yang lebih baik dari sekarang yang akan kita hidupi bersama dengan Tuhan ketika Tuhan memanggil kita pulang. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, let heaven fill your thoughts. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah di penghujung daripada penyampaian firman Tuhan. Saya merangkum kenapa sangat penting buat saudara dan saya untuk mengelola pikiran kita. Ada 3 alasan. Yang pertama, pikiran kita mengendalikan, karena pikiran kita mengendalikan hidup kita. Yang kedua, karena pikiran kita adalah medan peperangan untuk dosa. Dan yang ketiga, karena itu adalah kunci kepada kebahagiaan. Nah, kalau kita sudah tahu pentingnya untuk mengelola pikiran kita, bagaimana sekarang caranya untuk mengelola pikiran yang sehat? Yang pertama,
Kita harus kasih makan pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari, sepanjang hari. Yang kedua, kita harus bebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang akan menghancurkan kita. Dan yang ketiga, fokus pikiran kita kepada hal-hal yang benar, yaitu hal-hal yang benar, memikirkan tentang Yesus, memikirkan tentang orang lain, dan memikirkan tentang kekekalan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Agustus ini. Nah, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Mari kita mengingat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan sudah mati buat saudara dan saya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita tidak bisa selesaikan sendiri. Tuhan sudah bereskan itu di atas kayu salib. Dan Dia memberikan kita satu kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih buat semua apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami ini binasa. Tapi sekarang kami menerima kehidupan yang kekal. Kami menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita juga periksa hati kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan ada dosa yang masih mengganjal hidup saudara. Kita harus bereskan ini di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, baik yang sengaja maupun gak sengaja, layakkan kami duduk sehidangan di hadapan. Kuduskan kami saat ini, karena kami tahu waktu kami makan roti dan minum anggur ini dengan benar, maka kehidupan mengalir dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan-Mu mengalir dalam hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.